Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasiku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Hanya Kau Tuhan. Ku kan selalu padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough,
filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Besar mulia kasih
curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang Shalom teman-teman. selamatkanku. Shalom. Waduh, belum 1000 Endeng ngomong nih. Shalom. Waduh, puji Tuhan ya, kita bisa sekali lagi beribadah di rumah Tuhan dan bersyukur kesempatan kita beribadah hari ini. Biarlah kiranya kita semakin hari merasakan kembali sukacita di dalam Tuhan. Saya mengajak kita mengambil waktu pribadi di hadapan Tuhan. Ambil waktu pribadimu, kita bersaat teduh. Silakan bersaat teduh. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita sejak saat ini sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan? Amin. Selamat beribadah teman-teman. Ayo sekali lagi, shalom teman-teman. Mana nih suaranya? Gimana nih kabarnya minggu ini? Baik, oke, pada pagi hari ini aku mau ajak teman-teman untuk bersyukur terlebih dahulu buat apa yang udah Tuhan kasih ke kita semua. Mari kita naikkan syukur kita dengan pujian, ku naikkan syukurku. Ayo kita tepuk tangan. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku.
Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan, hingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini di rumah-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan saja memberkati kegiatan ibadah ini dari awal hingga akhir. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman silakan duduk. Nah, kita akan masuk ke dalam bacaan bertanggapan. Mari kita buka Alkitab kita, karena sekarang kita mau masuk ke dalam bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 56. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, lalu Singer dan teman-teman akan bacain ayat yang genap ya. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula pada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian We're All Lion. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa kami yang baik. Benar ya Tuhan bahwa Engkau memiliki kami. Engkau menguasai hidup kami sepenuhnya, sehingga kami merasa aman di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena dari Senin sampai Sabtu ini Engkau menjaga menyertai kami. Dan pada hari Minggu kami dihimpunkan dari berbagai tempat. Bersama-sama di tempat ini beribadah, ingin menikmati perjumpaan yang indah denganmu, ya Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami selebar mungkin ya Tuhan. Allah Roh Kudus-Mu biarlah bekerja dalam hati kami, menuntun dan mengubahkan kami. Dan biarlah lewat firman Tuhan hari ini, membuat hidup kami diubahkan, kelakuan kami dan bahkan tindakan kami semakin serupa dengan-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Kita buka Alkitab kita dari surat 1 Yohanes pasal 5. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-20. Satu Yohanes 5 ayat 20. Jika teman-teman sudah mendapatkannya, mari kita membacanya bersama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, semua sudah mendapat ya? 3, 2, 1. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan tidak hanya kita dengar, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita sepanjang hari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan, jika hari ini kita semua berkumpul di tempat ini, terima kasih juga untuk Contoh Efraim yang telah memberikan kesempatan untuk saya melayani. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu, nama saya Howard Tuaidan, biasa dipanggil Howard atau Howard juga bisa, tergantung bagaimana teman-teman bisa melafalkan nama saya. Saya dulu satu kampus dengan Contoh Efraim, dan saat ini setelah saya melayani kemarin di Makassar, saya belum melayani lagi karena saya harus lanjutkan studi. Jadi senang sekali lagi bersama dengan teman-teman kita bisa bersama belajar merenungkan firman Tuhan. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, judul yang kita akan renungkan hari ini adalah hidup yang kekal, eternal life. Kalau misalnya bicara eternal, itu
artinya sesuatu yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung? Nggak bisa ya? Kita nggak bisa hitung ya, eternal. Terkait dengan kata eternal, mungkin kalau teman-teman berapa waktu lalu nonton Thor Love and Thunder kan ada satu ini namanya eternity kan. Jadi sesuatu yang kita nggak bisa mengerti tapi ada begitu. Nah maksudnya orang-orang mencoba menggambarkan eternal itu atau sesuatu yang kekal itu sesuatu yang nggak bisa dihitung. Nah teman-teman, matahari ada yang tahu nggak umurnya berapa? Kalau menurut ilmuwan. Nah menurut ilmuwan itu sekitar 4 ribuan triliun, 4 ribuan miliar tahun umurnya. Nah kalau misalnya masih ada angka, artinya itu masih bisa dihitung kan? Betul kan? Artinya masih bisa dihitung. Nah lalu contoh berapa hari lalu mencari angka yang paling besar itu apa sih? Nah disebutnya Googleplex. Nah itu kalau saya tidak salah ketik itu 10 pangkat 100. Kalau teman-teman mau hitung silakan. Nah 10 pangkat 100 dan itu tetap saja masih bisa dihitung karena masih ada angkanya. Gitu. Nah jadi kalau misalnya orang bilang sesuatu yang eternal atau yang kekal, itu yang betul-betul tidak bisa dihitung, yang kita tidak bisa pikir dengan nalar kita berapa banyak. Selama itu bisa dihitung, selama waktu kita hidup bisa dihitung, ya itu belum kekal. Gitu. Kalau misalnya sudah tidak bisa dihitung lagi, ya berarti itu yang sesuatu yang kekal, entah waktu atau umur dan semacamnya. Nah teman-teman, saya mau kita melihat video berikut ini. Video singkat saja. Ya, teman-teman mungkin tahu ya ini siapa yang punya Amazon, namanya Jeff Bezos. Nah, kan kita tahu dia salah satu orang terkaya di dunia. Nah, Jeff Bezos ini dia sedang salah satu perusahaannya dalam bidang bioteknologi itu sedang mengembangkan teknologi di mana itu bisa digunakan. Katanya kalau berhasil penelitian ini, katanya bisa membuat sel-sel tubuh kita itu menjadi lebih muda. Kalau misalnya eksperimen ini berhasil, penelitian yang mereka berhasil, katanya mereka bisa membuat sel-sel di tubuh kita ini jadi lebih muda. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat ada penyakit, ya gampang saja dengan pengobatan dari mereka, sel-sel tubuh kita dibuat muda lagi sehingga akhirnya kita bisa menunda masa tua gitu. Kalau misalnya teman-teman dikasih kesempatan umur panjang, misalnya sampai 80, 90 atau 100, tubuh kita katanya mereka bisa seperti kesegarannya itu seperti umur kita sekarang. Katanya begitu. Nah teman-teman, oke. Jadi dari hal ini sebenarnya saya mau tunjukkan seperti ini teman-teman. Kalau dulu itu kan beberapa abad sebelumnya gak ada teknologi yang bisa membuktikan kalau bumi itu bulat. Dulu orang percaya bumi itu datar dan pusat tata surya saat itu katanya di bumi. Nah tetapi setelah penemuan itu ditemukan, orang bisa keluar angkasa, maka orang bisa tahu kalau pusat tata surya adalah matahari. Nah jadi pemahaman yang dulu salah, terus sekarang mereka sudah temukan, akhirnya gereja dan orang-orang saat itu mengubah pemahaman mereka. Nah bayangkan teman-teman seandainya eksperimen dari perusahaannya Jeff Bezos ini berhasil. Sekarang yang menjadi pertanyaan contoh buat teman-teman. Apakah berarti kita tidak usah ke surga lagi kalau misalnya kita tidak mati? Kalau misalnya kita ada kesempatan untuk hidup nih, kalau misalnya kita ada kesempatan untuk tidak mati karena sel-sel tubuh kita bisa dimudahkan lagi, apakah kemudian kita harus tinggalkan pemahaman kalau kita nggak usah ke surga? Nah, teman-teman ini pertanyaan yang berat. Tetapi kita harus ingat, yang dunia maksud dengan kata hidup yang kekal apa sih? Dunia itu cuma menganggap simple, hidup yang kekal itu ya hidup selama mungkin gitu. Ya orang-orang yang punya duit berusaha keras untuk ya
ya saya umur panjang gitu, saya nggak mau mati, saya nggak percaya surga, saya pokoknya cari cara supaya saya awet muda dan semacamnya. Teman-teman yang wanita mungkin tahu misalnya orang tua ada yang pakai anti aging dan segala macamnya, atau kita mulai hidup sehat gitu, supaya kita pas tua nggak makin lemah tubuh kita dan akhirnya kita jatuh sakit dan segala macamnya. Nah, tetapi kita mau lihat sih sekarang apa sih arti hidup yang kekal menurut Alkitab kita. Teman-teman, tetap Alkitab mau kita hidup lama. Tetapi hidup lamanya nggak hanya hidup saja, tetapi hidup selama mungkin bersama Allah, mengasihi Allah, menaati Allah, dan mengasihi sesama. Oke? Jadi nggak hanya hidup, tapi hidupnya ngapain? Ya kita bersama-sama dengan Allah. Kita mengasihi Allah. Apa yang Allah bilang kita taati. Dan ya Tuhan tidak menciptakan diri kita sendiri, bukan? Tuhan tetap menciptakan orang-orang lain, ya kita mengasihi mereka. Nah teman-teman ingat kejadian Adam dan Hawa yang dulu. Tuhan ciptain Adam dan Hawa, Tuhan ciptain mereka untuk nanti mereka suatu saat mati atau enggak? Tentu saja tidak, bukan? Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu yang pada akhirnya nanti ya tidak ada nyawa lagi, tidak mungkin. Nah tetapi karena kesalahan mereka sendiri, karena Adam dan Hawa tidak taat, maka teman-teman mereka sebelumnya hidup selama mungkin. Mereka sebelumnya hidup bersama Allah di Taman Eden. Mereka lihat Allah muka langsung gitu. Musa aja lihat, orang-orang saat itu aja lihat wajah Tuhan atau tubuh Tuhan, mereka langsung kebakar. Nah mereka mengasihi Allah, mereka menaati Allah, mereka mengasihi sesama. Tapi karena mereka gagal, sesudahnya apa? Mereka akhirnya bisa meninggal dunia. Mereka akhirnya diusir Allah dari Taman Eden. Mereka akhirnya sembunyi dari Tuhan. Kalau mereka tahu mereka telanjang, mereka sembunyi dan ya mereka gak mau kelihatan Tuhan lagi karena saat itu mereka malu. Dan yang harusnya saling mengasihi, yang mereka lakukan adalah mereka saling menyalahkan. Oh bukan Tuhan, Adam yang salah karena dia yang memakan buah itu. Oh tidak, Hawa yang salah. Hawa yang terbujuk oleh ular dan segala macamnya. Oh ular yang salah, saling menyalahkan. Tidak ada saling mengasihi lagi di sana. Nah itu akibat manusia jatuh dalam dosa, hidup kekal hilang dari mereka. Nah teman-teman, mari kita masuk ke ayat yang kita renungkan hari ini. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan. Nah teman-teman, kita masuk kepada hal yang pertama yang kita ingin pelajari hari ini. Yang pertama, kita harus ingat lagi kalau ya kita sudah menerima hidup yang kekal itu. Sejak teman-teman percaya kepada Tuhan, sejak teman-teman menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, ya engkau telah menerima hidup yang kekal. Gitu. Nah, mengaruniakan teman-teman artinya kita dihadiahkan segala sesuatu yang sangat kita butuhkan, tetapi sebenarnya dari diri kita sendiri itu kita gak layak terima. Gitu. Ibaratnya kalau misalnya teman-teman lagi main game, teman-teman masih level 1, tapi kemudian teman-teman dapat item level 100. Dikasih begitu aja sama yang punya game. Nah itu kan sesuatu yang kita gak layak terima karena kita masih level 1. Tapi karena yang pemilik game itu mau ngasih, misalnya ada hari apa free gift atau apa gitu ya itu kemurahan hati yang punya game. Gitu. Nah termasuk ya Tuhan kita itu kemurahan hati Tuhan sendiri. Kita tidak bisa selamatkan diri kita sendiri, tapi Tuhan mau beranugerah untukmu dan untukku. Teman-teman, Paulus pernah berkata begini, kalau misalnya kita sudah mendapat hidup yang kekal. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi kalau misalnya kita mati, kita gak perlu seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita meratap, menangis, kita merasa ini akhir dari segalanya. Tidak, kita tahu ada kehidupan setelah kematian. Kita tahu ada kehidupan bersama Yesus nanti di surga. Nah teman-teman, saya mau coba tunjukkan satu video, mungkin teman-teman familiar dengan video ini walaupun sudah beberapa tahun yang lalu. Ini pandangan ini Cuantau temui di beberapa orang dan ya beberapa streamer yang Cuantau tahu. Now, you need to readjust the way you process life. Everything around us, including the girl, everything is
We are forever. Doesn't eternity get boring? Not if you have a purpose, Peter. Now, you need to readjust the way you Ingat ya, process itu life. videonya siapa? Tahu ya, film apa? Guardians of the Galaxy 2, dan itu si Peter lagi bicara dengan papanya yang namanya Ego. Oke, nah di situ kalau teman-teman perhatikan apa yang papanya bilang, kan papanya makhluk supranatural kan katanya. Makhluk supranatural yang dia ya punya kekuatan untuk ya hidupnya panjang pokoknya. Nah dan kemudian hidupnya panjang tetapi dia mau melakukan sesuatu. Dia punya satu misi, pokoknya dia mau lakukan misi itu sampai selesai gitu. Sampai tujuannya dia yang memang kita tahu nanti di akhir film tujuannya baik atau jahat. Ya tujuannya jahat ya. Nah tetapi ketika ayahnya jelaskan itu, terus tadi si Peter Quill bilang apa? Does eternity get boring? Apakah kekekalan itu membosankan? Apakah kalau hidup lama itu ya kita bisa bosan gitu. Karena misalnya contoh teman-teman dikasih hidup sama Tuhan 1000 tahun. Teman-teman dikasih umur 1000 tahun. Gitu. Misalnya teman-teman udah umur 100. Sebagian besar teman-teman atau keluarganya kalian sudah dipanggil Tuhan gitu. Tinggal teman-teman sendiri gitu. Dan teman-teman masih harus hidup 900 tahun lagi. Nah makanya ada orang-orang yang bilang, saya nggak perlu kekekalan. Kekekalan membosankan. Nanti kalau misalnya saya pergi ke surga, ya setelah itu ketemu Tuhan, habis itu apa? Nah teman-teman, ada remaja sekarang sudah pemuda, dia saya layani bertahun-tahun. Dia mengalami suatu penyakit yang namanya apheirofobia. Apheiro. Teman-teman bisa cari apheirofobia. Itu the fear of eternity. Jadi pemuda yang saya layani ini dia takut sekali pikirkan kekekalan gitu. Jadi kalau misalnya dia pikirkan lama gitu, dia pasti dapat anxiety dan kemudian dia nggak bisa makan, dia takut keluar kamar dan semacamnya. Kan dia takut pikir apa itu kekekalan, waduh terlalu luas, saya nggak bisa ngerti, dia takut. Gitu. Dia takut dia masuk ke kekekalan gitu. Ada orang-orang yang seperti itu dan saya saat ini sedang layani satu orang. Remaja yang sekarang sudah pemuda. Nah teman-teman harus waspada dengan ya pemikiran-pemikiran yang atau orang-orang yang takut kekekalan. Atau yang bilang kekekalan itu membosankan. Nah teman-teman beberapa streamer yang saya pernah dengar, mereka sering ditanya gitu kan pertanyaan-pertanyaan yang aneh sama subscribernya. Suatu kali subscribernya itu nanya, you believe in the afterlife? Kamu percaya kehidupan sesudah kematian? Dia bilang, enggak, dia enggak percaya. Tuh. Dan dia bilang, I rather die, I rather end my life. Gitu. Dia lebih baik mengakhiri hidupnya sendiri. Karena dia bilang gini, kan cerita itu punya awal dan punya akhir. Ya hidup manusia juga gitu. Saya enggak mau nanti saya sudah mati terus nanti saya hidup lagi. Atau nanti saya misalnya reinkarnasi, saya nggak mau gitu. Ya kalau misalnya saya hidup, ya nanti suatu saat saya punya akhir hidupnya. Dan saya nggak mau lagi nanti hidup ke kehidupan kedua dan semacamnya. Nah teman-teman sadar nggak sadar, ada orang-orang seperti itu. Dan teman-teman akan temui. Nah kewaspadaan yang kedua teman-teman, mari kita lihat video ini. Look how big she's getting. We are going to hell. Vámonos. Familiar ya dengan filmnya? Sudah 5-6 tahun lalu. Come on, Miguel. It's okay. Dia hidup, dia nyebrang ke dunia orang mati. Oke, videonya boleh di stop. Oke, nah teman-teman ingat kan film ini?
seorang anak kecil yang dia ingin sekali jadi gitaris, jadi musisi. Tapi karena ada pengalaman buruk di keluarganya dia, semua keluarganya dia nggak mau. Jadi nggak mau ada seorang pun yang jadi musisi. Dan kemudian dia curi satu gitar dari gitaris legenda, dan kemudian dia kaget dia masuk ke dunia orang mati. Dan pas dia nyebrang dari jembatan itu dia ngeliat gedung yang banyak sekali, bangunan yang banyak sekali karena dan ternyata dia tahu itu dunia orang mati. Nah jadi yang dipercaya oleh orang di film ini maupun nanti teman-teman akan temui di banyak tempat gitu, bahwa ada orang percaya yang nggak ada yang namanya surga, yang ada hanyalah dunia orang mati gitu, yang ada hanyalah arwah orang mati gitu. Nggak ada yang namanya surga ya. Nanti suatu saat ya jadi di mana nenek saya, di mana kakek saya, di mana buyut-buyut saya itu ya di satu tempat itu. Dan nanti saat saya meninggal, saya masuk ke tempat itu. Dan nanti tempat itu ada hubungannya dengan dunia orang hidup. Nah, teman-teman, ada kebudayaan-kebudayaan atau orang-orang yang percaya dengan seperti itu. Menganggap tidak ada Tuhan, ya yang ada hanya dunia leluhur, dunia orang mati saja. Nah, teman-teman, kita harus waspada gitu. Karena sekali lagi yang mau ditekankan oleh Tuhan adalah ada harapan untuk hidup yang kekal. Ada harapan kalau teman-teman mati, hidup teman-teman gak selesai sampai di situ. Tetapi itu adalah awal menuju hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Itu yang lebih indah. Nah teman-teman, Tuhan Yesus pernah berkata begini, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Percaya ya, karena kakek, nenek atau siapapun keluarga kita yang saat ini sudah dipanggil Tuhan, ya itu tidak akan dibiarkan tertidur begitu saja di kubur. Suatu saat Tuhan akan bangkitkan semua dan kumpulkan bersama-sama dengan kita di surga. Teman-teman sekali lagi waspada tadi. Kita sering lupa hidup yang kekal dari Tuhan. Kita bahkan mungkin sering berfokus mengingat ajaran-ajaran tentang kekekalan dari lingkungan di sekitar kita. Kalau teman-teman yang teman-teman yang ngefans dengan film-film Marvel nanti akan masuk ke multiverse lagi. Nah, sesuatu hal populer yang diajarkan, teman-teman itu fantasi gitu. Itu cerita buatan yang diciptakan ya untuk entertainment saja. Teman-teman harus selalu hati-hati dengan ajaran populer di sekitar. Kembali melihat lagi apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan bagi setiap kita. Yang pertama, ingat kita sudah menerima hidup yang kekal. Teman-teman, yang kedua ini adalah apa yang harus kita lakukan setelah kita terima hidup yang kekal. Yang kedua itu merasakan hidup yang kekal. Merasakan hidup yang kekal. Masih di ayat yang tadi, kita sekarang masuk ke bagian kedua. Kita dikaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Kita tahu yang benar itu adalah Yesus Kristus. Nah teman-teman, di Yohanes 17 dibilang nih, simple saja. Hidup yang kekal itu apa sih? Apakah hanya sekedar hidup yang lama, kita bisa hidup lama dengan bahagia, kita punya banyak uang dan segala macamnya dan tidak ada yang ganggu kita sampai kapanpun? Apakah seperti itu? Tidak. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Nah teman-teman, merasakan hidup yang kekal ini artinya begini. Menjalani kehidupan yang terbaik dari Tuhan selama di dunia ini sebelum berjumpa langsung dengan Tuhan di surga. Nah teman-teman perhatikan kata terbaik. Contoh bukan bilang terenak, contoh bukan bilang ternyaman. Karena seringkali yang terbaik itu kadang-kadang gak enak bukan. Misalnya teman-teman mau belajar bawa mobil, teman-teman belajar naik sepeda misalnya. Ya ada masa-masa di mana teman-teman hampir jatuh gitu, atau hampir tabrakan. Dan itu gak enak perasaannya. Udah kita deg-degan takut nabrakan, yang ngajarin kita orang tua atau siapa bisa marahin kita karena seperti itu. Jadi teman-teman akan melewati beberapa hal yang gak enak, tetapi sebenarnya itu yang terbaik gitu. Kalau kita mengikut jalan Tuhan. Nah caranya bagaimana merasakan kehidupan yang terbaik? Teman-teman sederhana sebenarnya. Kita taat perintah Tuhan. Taat apa yang Tuhan bilang, teman-teman sudah diselamatkan.
Rasul Paulus bilang begini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan bangkit. Gitu. Nah teman-teman, inilah tandanya kalau kita mengenal, yaitu kita melakukan apa yang Tuhan bilang, sehingga kita tahu caranya seperti apa kita merasakan hidup yang kekal, kita taat perintah Tuhan, dan yang kedua, kita berhenti menyukai dosa. Cuman tahu pakai kata menyukai di sini karena ya seringkali hal-hal yang mungkin kita rasa itu enak ya ternyata itu dosa gitu. Dan cuman tahu langsung ya bicara ya stop menyukai hal-hal yang sebenarnya kita tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman waspada dengan apa yang teman-teman lihat di gadget. Seringkali nggak sengaja hal-hal yang enggak muncul gitu, terpop up sendiri. Hati-hati dengan pergaulan teman-teman, hati-hati dengan kecanduan gadget dan segala macamnya. Teman-teman jaga dirimu baik-baik karena masa depanmu masih panjang dalam Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan untukmu dan untuk saya. Teman-teman, pada akhirnya Yohanes bilang di ayat selanjutnya dari yang tadi kita baca, waspadalah terhadap segala berhala. Segala sesuatu kita bisa nomor satukan di luar Tuhan. Nah teman-teman akan rasakan itu di masa depan. Kalau teman-teman tidak mengandalkan Tuhan, pasti teman-teman yang akan susah sendiri. Mengikut Tuhan, kata Tuhan, kuk yang Tuhan pasang ke kita itu enak dan ringan dan Tuhan akan memberikan kelegaan untuk setiap kita. Nah teman-teman, orang benar tidak akan terombang ambing untuk selama-lamanya. Tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Orang benarlah yang pada akhirnya akan terus hidup dan hidupnya itu dipelihara oleh Tuhan selama-lamanya. Nah teman-teman, ini hal yang kedua. Kita merasakan hidup yang kekal, caranya ya kita taat perintah Tuhan dan kita stop suka dengan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita tahu Tuhan gak suka apa, ya kita berpindah hati, berpindah haluan, kita kembali kerjakan yang benar. Dan teman-teman yang terakhir, kita menggenggam hidup yang kekal. Nah menggenggam ini bukan dalam artian kita kemudian keep keselamatan itu untuk diri kita sendiri. Justru cara menggenggamnya bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan. Gitu. Nah menggenggam hidup yang kekal bukan berarti menyimpan keselamatan yang Tuhan berikan untuk diri sendiri. Tetapi justru cara menggenggam hidup yang kekal itu adalah dengan kita memberi diri. Gitu. Justru cara menggenggam keselamatan yang terbaik adalah kita buka tangan kita buka hati kita untuk mengasihi. Kita buka hati kita untuk melayani. Jadi itu cara menggenggam yang terbaik. Aneh ya, cara menggenggam yang terbaik kita genggam erat harusnya. Kita simpan baik-baik, kita taruh di lemari, kita taruh di berangkas, kita taruh di tempat teraman kita. Tetapi Tuhan bilang enggak. Cara terbaik untuk menggenggam keselamatan atau hidup yang kekal itu adalah dengan kita buka tangan kita. Kita beri diri buat Tuhan, kita beri diri kasih orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, cara menggenggam atau mempertahankan hidup yang kekal adalah dengan membuang sikap egois dan mulai melakukan kebaikan bagi sesama kita. Teman-teman, ini yang Yohanes bilang di pasal sebelumnya dari yang kita baca, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah bagi setiap kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Teman-teman, beda ya dengan yang tadi di film Guardians of the Galaxy tadi yang namanya ego. Dia kan seperti makhluk supernatural yang kekuatannya seperti dewa lah. Tetapi ya seperti namanya sendiri ego. Dia ya memikirkan dirinya sendiri, bayangkan dia menikahi satu orang di setiap planet dan ya dia hanya menganggap mereka sebagai alat untuk mencapai tujuannya, dikasih tumor lah, dikasih apa. Hal yang jahat dia berikan, padahal dia katanya dewa di situ. Berbeda dengan Tuhan kita, Allah adalah kasih. Oleh sebab itu kita yang adalah anaknya, kita pun seharusnya mengasihi. Dan teman-teman, hidup yang kekal menurut Alkitab tadi kan yang pertama, hidup selama mungkin bersama Tuhan, mengasihi Tuhan. Tetapi ada yang kedua, karena kita masih hidup di dunia ini. Sekarang belum ada yang bertemu Tuhan secara langsung. Yang kedua, kita hidup menghadirkan surga di dunia bagi sesama kita. Itu tugas kita sekarang di tengah dunia ini. Nah teman-teman,
Setiap orang yang nih di Yohanes ini, Yohanes menegur ya orang-orang jemaat saat itu yang bandel saat itu. Nah, dia menegurnya bahwa ada orang yang saat itu membenci saudaranya gitu. Nah, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Bayangin, hanya membenci saja dianggap membunuh. Gitu. Nah, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal yang ada di dalam dirinya. Teman-teman, saudara-saudari di sebelah kiri kananmu itu ya saudara-saudarimu gitu. Bukan hanya orang asing gitu. Walaupun nanti 10 tahun lagi, misalnya 10 tahun lagi teman-teman udah kerja di mana, ada yang mungkin di luar negeri, teman-teman mungkin ada yang udah menikah dan segala macamnya. Mungkin 10 tahun lagi udah jarang ketemu gitu. Tetapi kita sadar saat ini teman-teman punya kakak, punya adik kandung, teman-teman punya saudara-saudari di sebelah kiri dan kananmu. Kasihlah mereka. Karena Tuhan kita, Allah kita adalah kasih. Teman-teman, Rasul Paulus saat dia dijumpai Tuhan, ingatkan perjalanan ke Damsyik, cahaya menembus matanya dia sampai buta dan akhirnya dia bertobat. Dia mencintai Tuhan sekali dan Paulus bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia ingin sekali langsung ke surga, tetapi dia masih hidup sekarang gitu. Nah, makanya Paulus bilang, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah gitu. Jadi karena dia masih hidup, ya dia harus selamatkan orang lain yang belum dengar Tuhan. Dia harus selamatkan orang lain yang butuh Injil. Teman-teman, menggenggam hidup yang kekal, caranya ya kita buang keegoisan kita dan mulai melakukan kebaikan kepada sesama kita. Teman-teman, ibaratnya ini ada teman kita atau saudara kita yang lagi di pinggir jurang. Lagi di pinggir jurang, dia pegang, ada satu ranting di situ, dia pegang erat-erat, dia teriak ke kita, tolong bro, tolong, help me. Dan kemudian kita cuma bilang, hai teman, kalau misalnya kamu jatuh, kamu kan ke surga. Ya, saya gak mau tolong kamu. Ya kamu ke surga lebih enak dong, langsung ketemu Tuhan. Daripada kamu naik terus masih ketemu saya, lebih baik kamu jatuh aja masuk ke surga. Padahal di sebelahnya ada tangga. Nah, kayak gitu teman-teman hidup kita jika kita sudah tahu Injil, tahu keselamatan, tetapi kita gak pakai hidup ini untuk mengasihi. Teman kita udah mau jatuh, sebelah kita ada tangga, tapi kita bilang, mendingan ketemu Tuhan aja. Seperti itu bagaimana jahatnya kita jika kita tidak memberi diri, menghadirkan surga itu bagi sesama kita. Teman-teman, saya mau kita lihat satu video ini. Mbah Gatto is considered by many to be the oldest man in the world. He was born on December 31st, 1870, the same year that the Dutch colonial government abolished forced labor in Indonesia, his country. Throughout his life, he was a farmer and also fished in the river. Mbah Gatto suffered the loss of many loved ones. He had 4 wives. The last one died in 1988. And all his children have died, as well as his 10 siblings. His grandchildren took care of him, and his tombstone had been ready since 1992. He died on April 30th, 2017, when he was 146 years and 120 days old. He was buried next to the grave of one of his daughters, who had died at the age of 6. Number 1, Mbah Gatto. Jadi stop videonya. Nah teman-teman, ini salah satu opa dari Jawa yang tadi umurnya berapa tadi? 146 tahun. Dia yang soal istri jangan ditiru ya. Kita punya satu pasangan aja, nggak boleh lebih. Oke? Nah, tetapi bayangkan dia sudah disiapkan kubur sama anak atau cucunya dari tahun 92. Ya tapi ya Tuhan berkata lain gitu. Umurnya tetap panjang. Ya tetap nggak dipanggil Tuhan sampai umurnya 142. Saudaranya semua sudah meninggal, anak-anaknya sudah meninggal, tinggal cucu-cucunya yang mengurus dia. Nah teman-teman, pertanyaan cuan tahu sederhana. Teman-teman mau hidup hingga umur berapa? Kalau misalnya muda, kalau misalnya teman-teman cuma mau sampai umur muda, ya tentu rugi. Kelihatannya rugi karena teman-teman misalnya masih mau kejar cita-cita, teman-teman mau kuliah di sini, teman-teman mau kerja ini, teman-teman mau jadi sukses segala macam. Nah,
Atau teman-teman mau hidup panjang juga, ada kesulitannya juga seperti tadi. Opa-opa yang tadi, Mbah Goto tadi, ya tidak punya siapa-siapa lagi gitu. Sudah disiapkan kubur lagi bahkan. Tetapi ya dia mengalami ya kesendirian dan tubuhnya melemah, dia tidak bisa apa-apa. Nah teman-teman yang mau contoh bilang adalah ya umur berapapun gitu, teman-teman dipanggil Tuhan, ya tetap lakukan apa yang utama gitu. Tetap kerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan teman-teman harus ingin bilang teman-teman suatu saat punya uang yang lebih, teman-teman suatu saat jadi sesuatu di kemudian hari, orang banyak kenal teman-teman. Ingat, ada berkat yang Tuhan kasih untuk teman-teman, saat teman-teman nanti sukses, berikan itu untuk berbagi. Teman-teman beri diri lebih lagi untuk pelayanan. Teman-teman beri diri lebih banyak lagi untuk jadi berkat, jadi dampak buat orang-orang di sekitar. Karena itu artinya menghadirkan surga untuk mereka. Kekekalan dengan Allah adalah hidup yang penuh dengan rasa cukup dan bahagia selama-lama-lamanya. Kekekalan tanpa Allah adalah hidup yang penuh dengan kesepian, kekosongan, dan kesedihan untuk selama-lama-lamanya. Teman-teman lanjutkan. Hidup yang kekal kita sudah terima dari Tuhan. Hidup yang kekal kita harus rasakan itu dengan hidup menaati perintah Tuhan. Dan hidup yang kekal itu kita harus genggam. Tetapi bukan genggam untuk diri. Tetapi cara menggenggam terbaik kita buka tangan kita buka hati kita, beri dirimu jadi berkat. Amin. Teman-teman mari kita semua bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan bahwa Engkau mau mengutus anak-Mu yang tunggal, tidak hanya untuk dilayani tetapi melayani, bahkan sampai menjadi tebusan untuk keselamatan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan bahwa saat ini Allah Roh Kudus terus menggerakkan kami sehingga kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu, rindu untuk melakukan kebenaran firman-Mu, rindu untuk melayani-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap dalam jalan kami. Di masa remaja kami ini tidak mudah, banyak tantangan, banyak godaan yang bisa membuat kami jauh dari Tuhan, yang bisa membuat kami jadi orang yang egois. Tuhan jauhkanlah kami dari semuanya itu. Dan buat iman kami lebih kuat sebagai satu keluarga remaja GKI Pinang Sia yang melayani Tuhan, yang mau bersama-sama menjadi murid Yesus. Pimpin kami ya Tuhan satu demi satu anak-anak-Mu perempuan laki-laki di tempat ini maupun yang saat ini ada di ruang virtual di Zoom. Tuhan berkati satu demi satu, berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan berikan semangat untuk setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, agar mereka menjalani masa depan mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah terima hidup kekal dari-Mu, kami ingin terus merasakan dan menggenggam hidup yang kekal itu dengan kami memberi diri bagi-Mu seutuhnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Oke, thank you Contoh Howard buat firman Tuhannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Dengan penuh keyakinan, mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Teman-teman silakan duduk. Dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Maka dari itu, mari kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian Allah Sang Bapa. sampaikan pada hari ini. Terima kasih juga untuk berkat yang terus Kau limpahkan kepada kami. Sampai pada hari ini, berkat-Mu masih terus tercurah dalam kami. Sekarang kami sudah memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you Sitiara. Nextnya kita akan masuk ke warta jemaat. Warta jemaat kita akan dibawakan oleh Saudara Brian. Shalom semuanya. Apa kabar? Baik, oke. Sekarang kita masuk ke warta untuk minggu ini ya. Jadi selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini maupun teman-teman yang hadir di Zoom. Saya mengingatkan bahwa ibadah kita itu dilakukan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 10 pagi. Next. Special thanks kepada Lause Howard yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan berkati Lause dan juga keluarga. Next, masuk ke warta untuk minggu depan. Tema yang akan disampaikan adalah The Key to a Meaningful Life yang akan dibawakan oleh Saudari Hidayati. Jadi teman-teman jangan lupa hadir ya. Next. Reminder bahwa we have morning devotion, bahwa setiap paginya Lause Ephraim, Lause Tono dan juga Lause Dian akan menyampaikan morning devotion di grup WhatsApp. Jadi bagi teman-teman yang belum join di grup WhatsApp boleh hubungi saya ataupun penata lain ada di sini. Jadi mari kita bersama-sama tumbuh dengan melakukan morning devotion. Next, ini adalah social media Teens GKI Finansia dan kalian harusnya udah pasti tahu semua. Jadi jangan lupa yang belum subscribe langsung subscribe, yang belum follow langsung follow. Karena di Instagram ini kita ada highlight setiap minggunya. Jadi ini berguna untuk teman-teman untuk mengingatkan apa yang kita pelajari pada minggu itu
Dan juga di YouTube kita ada rekaman ulang bagi teman-teman yang belum bisa melakukan ibadah secara onsite, bisa langsung lihat tayangan ulangnya di YouTube. Nah, sebelum itu minggu ini ada hal yang spesial, karena ada nyadar gak sih hari ini ada siapa yang itu yang datang? Ini kan teman-teman remaja kan udah sering nih, masa nggak lihat muka-muka baru? Ada yang tahu nggak nih? Masa diam-diam aja nih? Ya, jadi hari ini ada teman-teman kita yang akan naik kelas dari Logos ke Praremaja. Mana nih yang anak-anak dari Logos, maju ke depan dong biar kita bisa kenalan lagi. Ayo dong. Waktu itu kan kita udah kenalan, tapi siapa tahu kan udah lama, muka-mukanya udah lama gak lihat, kita lupa lagi. Yuk ke depan lagi yuk. Karena kan minggu-minggu ke depannya kita akan bersama-sama di remaja ini. Oh cuman 3 ya? Ya di sini ya. Nah ini adalah teman-teman Logos yang minggu depannya kita akan bersama-sama dengan mereka. Boleh dong kenalin masing-masing biar kita semua kenal. Siapa tahu kan ada yang lupa gitu. Mulai dari siapa nih? Oh di tengah. Oke. Nama. Halo, nama aku Alvina, baru naik dari Logos. Halo Alvina. Nama saya Zerafim Naftali. Halo Zerafim. Nama saya Vincent. Oke, jadi teman-teman diingetin namanya, jadi nanti kalau ada pulang ibadah kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Nah sebagai bentuk apresiasi untuk naik kelas, dari Komisi Remaja kita ada hadiah untuk teman-teman Logos kita. Nah ini boleh dikasih aja. Untuk Alvina, ini. Udah kasih Vincent dan juga untuk si Raffi. Tepuk tangan dong. Jadi selamat datang ya guys, selamat bergabung di remaja. Oke, silakan duduk kembali. Thank you. Nah, kalau ada yang naik, biasa ada yang naik lagi. Ada yang naik ke higher level. Ini teman-teman yang udah laula. Udah sampai dipanggil Lause loh. Udah sampai dipanggil Lause. Siapa nih? Masa nggak kenal nih? Yang udah lama banget loh ini di sini. Ayo sebutin yuk. Panggil ke depan. Ya maju dong. Kita sambut Theo dan Sharon. Ini teman-teman kita yang sudah menolong kita di remaja sejak abad pertama. Nah, pastinya mereka harus melanjutkan ke step yang lebih tinggi, yaitu di pemuda dan seterusnya. Boleh dong perkenalan lagi nih, atau yaudah kasih kesan dan pesan deh selama di remaja ini apa sih? Nah, boleh deh Theo dulu. Apa kesan pesan? Ya pasti bersyukur banget ya punya sebuah komunitas itu di sini kan. Komunitas remaja yang ya walaupun ya begini tapi ya feel like home aja lah, homey lah. Tempat ini tuh apa kayak rumah kedua gitu buat gua lah. Ya pesannya ya itu jadikan ini rumah kalian juga, jangan kalian datang kayak datang pulang. Ya semoga pesannya ya lebih semangat aja lah sedikit lah. Jangan terlalu kaku lah. Aduh udah lama ya saya nggak di sini. Kalau buat kesannya kan udah pernah di sini dari lumayan cukup lama gitu ya, dan udah ngeliat juga sebenarnya tuh remaja kita tuh cukup udah banyak berkembang gitu loh, dari yang awalnya mungkin belum seserius ini ibadahnya, sekarang udah lebih banyak kemajuan gitu loh. Nah mungkin aku juga mau nitip pesan ke teman-teman semua buat
karena kita udah difasilitasi untuk diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bareng-bareng. Aku harap teman-teman semua juga punya antusias yang tinggi untuk supaya kita sama-sama memajukan remaja ini supaya ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin gitu aja. Oke, thank you. Nah, sebagai apresiasi dari kita juga punya hadiah untuk mereka, boleh langsung diterima. Tepuk tangan dong sekali lagi guys. Ya, silakan duduk kembali. Oke, sekian untuk Warta Minggu ini. Terima kasih dan God bless you. Saya serahkan kembali ke WL. Oke, thank you Ko Bray buat wartanya. Sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Saya mengundang teman-teman untuk sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian dan melayani. Sekali lagi. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're all I am. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Sekali lagi kami diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, agar kami bukan hanya menerima, tapi kami juga memberi hidup kami di dalam setiap kehidupan yang Tuhan percayakan. Terutama kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami bisa bersama-sama di dalam satu komunitas ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Contoh Howard, dalam setiap kehidupannya Engkau menyertai dan memberkati, terutama untuk persiapannya untuk menempuh studi di Kanada. Kiranya Tuhan juga menolong, memampukan, agar setiap persiapan, khususnya untuk visa, Tuhan juga memampukan, agar setiap studi yang akan dijalani juga Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami dari kelas Logos yang telah naik di komisi remaja ini dan tunas remaja. Kami berdoa untuk Alvina, untuk Vincent, dan untuk Serafim yang telah hadir pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi kehidupan mereka, menyertai kehidupan mereka di masa muda mereka. Masuk di usia remaja ini bukan hal yang mudah Tuhan, tapi kami menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan, agar mereka bertumbuh di tempat ini, bertumbuh di dalam Tuhan. Terlebih lagi hati mereka, diri mereka, mereka serahkan untuk melayani dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebersamaan dengan rekan-rekan kami, khususnya untuk Theo dan Sharon, yang juga selama ini sudah membantu kami di persekutuan remaja ini. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka, dan saat ini mereka pun harus melanjutkan ke jenjang di dalam komunitas yang baru di kaum muda, pelayanan, dan kehidupan mereka pun juga semakin hari juga semakin banyak sekali kompleksitas yang hadir, baik di tengah pekerjaan mereka yang akan mereka hadapi. Biarlah kiranya Tuhan juga menyertai Theo, agar kehidupannya juga semakin hari menghidupi Tuhan, terlebih lagi imannya semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati untuk studi Theo, dan berkati dalam setiap kehidupannya, perencanaan kehidupannya juga Tuhan juga menyertai. Berkati juga untuk Sharon dalam setiap kehidupannya, studinya di Semarang. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, agar kehidupannya juga tetap mencerminkan kasih Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan bagi banyak orang, dan kehadirannya pun juga dapat menjadi berkat. Berkati juga setiap kami Tuhan yang telah hadir pada siang hari ini beribadah, dan kami dapat menikmati ibadah ini. Berkati anak-anak-Mu dalam setiap kehidupan menjalani ke depan, agar kiranya Tuhan selalu menyertai kami, menolong kami
dan selalu ada bagi setiap kami. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini, agar bangsa dan negara ini pun juga dapat selesai dari pandemi COVID ini. Engkau juga menolong orang-orang yang masih terlibat di dalam pandemi COVID ini, agar kiranya Tuhan juga menyertai mereka. Berkati untuk jajaran pemerintahan kami, dan Tuhan juga menolong agar pemerintahan kami dapat tepat guna dan tepat sasaran di dalam setiap program-program yang mereka kerjakan. Dan hari ini Tuhan, kami akan kembali di dalam seluruh aktivitas dan kehidupan kami dengan membawa berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan, amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah kita di minggu yang akan datang.